Kita bersua dalam program Ramadan Cinta Persistri, program kolaborasi antara pimpinan Pusat Persatuan Islam Istri dengan Persis TV. Pemirsa Persis TV, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya lah kita dapat bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan 1444 Hijriah. Ramadan kali ini sungguh terasa istimewa karena kita bisa menggelar kolaborasi program yang akan insya Allah digelar pada setiap harinya selama bulan Ramadan, selama 30 hari penuh, mulai pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Mengawali sajian pertama kita di Ramadan Cinta Persistri, tema yang akan kita bahas adalah menggapai cinta dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah kehadiran Ibu narasumber ya, yang tentunya tidak asing lagi bagi pemirsa TV, khususnya bagi jamaah Persistri. Beliau Ibu Dr. Anda Hajah Lia Yuliani MAG, selain sebagai Ketua Umum Persistri, juga merupakan salah seorang daiyah Persistri ya Ibu. Dan kemudian beliau pernah menjabat sebagai mudir di pesantren 37, dan tentu saja aktivitas sehari-hari beliau itu sudah lengkap sekali ya Bu ya. Sebagai mar'ah solihah insya Allah, sebagai ummu muhtarimah, seorang ibu dari 1 putri dan 3 putra, dan juga sudah lengkaplah perannya sebagai jaddah sa'idah insya Allah, sebagai nenek yang berbahagia dari 6 cucu. Amin. Ya, gimana kabarnya Ibu? Ramadan perdana kita. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Baik, pemirsa Persis TV, sebelum kita berlanjut pada bahasan kita sore hari ini, kita akan menyaksikan dulu tayangan-tayangan berikut. Umroh sesuai Quran dan Sunnah bersama Karya Imtak. Terjangkau, nyaman, amanah, berpengalaman, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Fasilitas, perlengkapan umroh manasik dan handling, hotel bintang 4 dan 5 staraf, dekat dengan Masjid Al-Haram, pesawat Saudi Airlines Direct Jeddah, makan 3 kali sehari, bus AC dan snack, free rihlah maklim Makkah Madinah, free air jam-jam. Antara umroh satu dan umroh lainnya, itu akan menghapus dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Daftar segera, seat terbatas. Telepon atau WA di 0811 206 5536. Karya Imtak, wujudkan niat suci Anda bersama kami. Kembali dalam program Ramadan Cinta Persistri. Pemirsa Persis TV, Ramadan sering disebut sebagai Ashhurus Syuhur, bulan yang paling mulia di antara bulan yang lainnya. Di antara kemuliaan bulan Ramadan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan rahmat, berkah, dan maghfirah bagi siapa saja yang ingin mencapainya melalui ibadah-ibadah yang dilaksanakan dengan niat hanya mengharap ridho Allah. Tanpa membuang waktu yang lama, kita akan memanfaatkan kesempatan sore hari ini untuk sama-sama menyimak paparan materi dari Ibu narasumber kita. Waktu dipersilakan Ibu. Baik, terima kasih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Pemirsa Persis TV rahimakumullah, tentunya puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini adalah hari pertama kita menjalankan saum pada bulan Ramadan ini, dan juga merupakan program perdana dari kolaborasi
Persis TV dengan pimpinan Pusat Persatuan Islam Istri dengan mengusung tema Ramadan Cinta Persistri. Pemirsa Persis TV rahimakumullah, tentunya semoga saum Ramadan yang diawali pada hari ini sampai akhir nanti senantiasa kita diberikan kelancaran, kemudahan, dan kesabaran sehingga pahala yang akan kita raih yaitu mencapai kepada takwanya dan insya Allah kita mencapai kepada surganya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh moderator bahwa kali ini kami mengusung tema adalah menggapai cinta dan maghfirah Allah di bulan Ramadan. Ya, dengan tema ini tentunya kita sangat memahami atau kita sangat menginginkan adanya cinta dari Allah. Tentu makna cinta ini luar biasa, khususnya bagi kita selaku manusia biasa, ini urusan hati ya, antara mencintai dan ingin dicintai. Nah, untuk bulan Ramadan ini yang bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan, tentunya kita sangat menginginkan dicintai oleh Allah sehingga dapat menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam surat Ali Imran ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, bahwasanya jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka hendaklah mengikutiku. Artinya mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dari ayat ini tentu dapat kita pahami bahwa manakala kita mencintai Allah dengan cara mengikuti sunnah Rasulullah, maka akan mendapatkan cintanya Allah dan juga akan mendapatkan ampunan Allah. Untuk itu tentunya dapat kita pahami bahwa jika kita ingin dicintai Allah, maka hendaknya kita mengikuti apa yang sudah diberikan contoh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam ayat ini tentunya perlu kita pahami bahwa ada hal-hal yang perlu kita perhatikan manakala kita mengikuti apa yang sudah Rasulullah contohkan, karena ini menjadi ukuran atau menunjukkan bagian yang harus kita perhatikan untuk menggapai cinta Allah. Ketika kita menggapai cinta Allah, maka ampunan Allah pun akan didapat. Mengapa kita perlu itu? Kita semua menginginkan surganya Allah tentunya. Nah, surga itu akan dapat kita raih manakala kita mendapatkan cinta dan ampunan Allah. Pemirsa TV Persis rahimakumullah, Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menyatakan bahwa barang siapa yang berperilaku, tutur katanya, sikapnya, atau sikap terjangnya bukan pada jalan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka sesungguhnya dia adalah orang yang dusta pada pengakuannya. Sebagaimana dalam hadis sahih bahwa Rasulullah SAW bersabda, adalah hadis yang sudah sangat familiar di antara kita ya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun.
barang siapa yang melakukan suatu amal perbuatan yang bukan termasuk tuntunan kami, maka amalnya ditolak. Ya, artinya jika kita ingin diterima amalan-amalan kita, tentunya harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menurut Imam Al-Ghazali bahwa seorang hamba yang ingin menggapai cinta Allah adalah dengan menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, serta selalu mengikuti kekasihnya, yaitu mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sebab salah satu cara untuk mendapatkan cinta ialah mengikuti atau senantiasa mengikuti kepada siapa yang dicintainya. Pemirsa TV Persis rahimakumullah, tentu barangkali dalam hal ini saya ingin sedikit mengambil ilustrasi barangkali kaitan dengan cinta. Ya, cinta ini sangat familiar, apalagi dengan perempuan. Tapi saya kira laki-laki juga sama ya. Masalah cinta ini adalah masalah hati. Tetapi cinta yang hakiki adalah hendaklah cinta kepada Allah. Tetapi barangkali ilustrasikan sedikit bahwa bagaimana seorang istri yang menginginkan dicintai oleh suaminya. Tentu ini akan mencari tahu apa sih yang dia suka, apa sih yang dia tidak suka. Nah, ini ilustrasi ingin dicintai oleh makhluk yang namanya suami. Dan juga sebaliknya, tentunya ketika suami ingin dicintai oleh istri, pasti ingin tahu apa sih kesukaannya, apa sih yang tidak disukai. Atau misalnya seorang karyawan dengan pimpinannya, ya. Tentu ketika dia bekerja tentu ingin hoyong keanggok lah artinya ya oleh majikannya itu, sehingga SOP-nya harus sesuai. Kemudian apa sih yang diinginkannya, kadang keluar dari SOP itu ada pelayanan yang khusus karena saking ingin dicintai oleh majikannya. Nah, ini gambaran kita ingin dicintai oleh makhluk. Apalagi kalau kita ingin dicintai oleh Allah. Kalau dicintai oleh makhluk, nampaknya hanya sebatas kita hidup di dunia dan sebatas cinta itu ada. Nah, tetapi kalau kita ingin dicintai oleh Allah, ini adalah cinta yang hakiki. Karena tentunya Allah tidak mungkin mengingkari janji, la yukhliful mi'ad, ya. Nah, ini tentunya cinta Allah kepada hambanya ini yang perlu kita cari tahu, kira-kira apa sih yang membuat Allah itu cinta kepada kita. Nah, di antaranya tentu sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, tentunya dalil-dalil yang sudah sangat familiar pada bulan Ramadan. Tetapi tentunya yang perlu kita pahami dan kita yakini ya, bahwa cinta Allah kepada hambanya itu adalah luar biasa ya. Apa sih luar biasanya pada bulan Ramadan, terlebih bahwa Allah akan melimpahkan rahmat dan keberkahannya serta ampunannya kepada hamba-hamba yang senantiasa mencintai Allah dan mengikuti segala apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa TV Persis rahimakumullah, ampunan Allah pada bulan Ramadan ini luar biasa, sehingga amalan-amalan pada bulan Ramadan ini senantiasa dikaitkan dengan ampunan Allah. Dalil ini sangat sudah familiar tentunya. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, bahwa barang siapa yang saumnya, yang puasanya pada bulan Ramadan ini adalah dengan dasar keimanan dan ihtisaban, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, nah ini tentunya sebagai
dalil yang menunjukkan saumnya itu harus berdasarkan keimanan dan hanya berharap ridho Allah. Bahkan dalam hadis lain kan tidak hanya saum, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Jadi sholat kita, sholat tarawih tentunya kalau pada bulan Ramadan itu tentu didasari oleh iman dan hanya berharapkan ridho Allah. Ketika kita memahami apa sih dasar iman ketika kita saum itu, tentunya keimanan di sini adalah keyakinan kita bahwa ini adalah merupakan kewajiban bagi seorang mukmin tentunya, dan kita yakin bahwa bulan Ramadan itu penuh berkah dan penuh juga ampunan, sehingga kalau boleh saya katakan bahwa bulan Ramadan itu adalah gebiar pahala dan gebiar juga ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentunya dasar iman ini perlu kita senantiasa disegarkan. Jangan sampai kita saum tapi hanya misalnya ritual biasa saja, karena ini sudah menjadi kebiasaan gitu ya. Kalau tidak saum artinya malu dong gitu ya. Atau aguyubna we kedah saum, ya artinya memang harus saum pada bulan Ramadan, tapi tentu harus berdasarkan keimanan ya, dan juga hanya berharap ridho Allah. Nah, kaitan dengan berharap ridho Allah, ihtisaban ini tentunya perlu kita perhatikan bahwa bagaimana kita hanya berharap kepada ridho Allah. Nah, ini kalau boleh saya gambarkan bahwa kalau kita ingin mengharapkan ridho Allah, tentu kita harus mencari tahu apa sih yang sekiranya akan melahirkan ridho Allah terkait dengan bulan Ramadan ini. Nah, kalau demikian tentunya saum kita ini harus ada bukti bahwa kita ini hanya berharap ridho Allah. Nah, ini tentu tercermin dari amalan-amalan saum kita. Nah, di dalam bulan Ramadan ini senantiasa memperhatikan amalan-amalan yang sekiranya akan menjadikan lahan pahala atau dilipat gandakannya pahala, dan juga senantiasa kita memperhatikan amalan-amalan yang sekiranya nanti justru akan mengurangi atau bahkan merusak pahala saum kita ya. Nah, tentu dalam sebuah hadis dikatakan juga bahwa banyak orang yang saum pada bulan Ramadan tapi hanya menahan lapar dan dahaga saja ya. Sebagaimana sabda Rasul, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'wal atas ya. Banyak yang saum pada bulan Ramadan itu tetapi saumnya itu tidak mendapatkan sesuatu ya, tidak mendapatkan pahala dari saumnya itu kecuali hanya menahan lapar dan dahaga saja. Semoga dengan hadis ini menjadi perhatian bagi kita bahwa sudah jelas bahwa ketika kita saum itu harus menghasilkan sesuatu, yaitu ridho Allah. Ketika ridho Allah hadir dan kita memperhatikan amalan-amalan yang sekiranya akan menuju kepada ridho Allah, dan juga memperhatikan amalan-amalan yang sekiranya akan merusak dari pahala saum kita ini. Nah, ini tentunya cerminan dari kita hanya ingin mengharapkan ridho Allah, karena tentu ada yang saumnya itu ada yang mungkin guyubnya saja, tidak tergambarkan ingin mendapatkan ridho Allah, ampunan Allah dan lain sebagainya. Tetapi tentunya di sini bagi umat mukmin yang dimanapun Anda berada, tentunya imanan wahtisaban ini adalah merupakan fondasi dasar daripada kita melakukan saum untuk menggapai cinta Allah dan juga ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa TV Persis rahimakumullah, tentunya dari hadis yang menyatakan banyak orang yang melakukan puasa atau melakukan saum itu tetapi nampaknya
tidak sukses di dalam menjaga dari hal-hal yang akan merusak saumnya ya. Sebagaimana sabda Rasul bahwa ada 5 hal yang perlu kita perhatikan untuk menjaga saum kita, karena yang 5 hal ini adalah yang akan merusak pahala saum kita. Kalau katakanlah untuk saumnya, saya kira ini jangankan orang dewasa ya, tetapi anak-anak saja umur 3-5 tahun itu sudah mulai belajar saum ya, untuk menjaga menahan lapar dan dahaga. Ini adalah bagian dari pendidikan ya, latihan kepada anak-anak. Nah, untuk kita selaku muslimah yang beriman, tentunya tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, tetapi meningkatnya kualitas ibadah dan juga memperhatikan apa saja sih yang sekiranya akan merusak saum kita ya. Nah, apa sih 5 hal itu? Pertama adalah ghibah, yaitu menceritakan keburukan saudaranya, yang tentunya saudaranya itu jika mengetahuinya tentu tidak enak. Nah, ini kadang ghibah ini suka tidak terasa ya, tidak terasa sekali ghibah. Apalagi perempuan bertemu ada aja mengobrolkan itu dan ini, padahal mungkin tidak disengaja, tetapi karena memang tidak ada obrolan akhirnya mengobrolkan si ibu anu dan lain sebagainya. Nah, ketika saum Ramadan hati-hati Bu, jangan sampai ini merusak saum kita ya. Nah, kemudian yang kedua adalah namimah ya. Apa sih namimah? Itu adalah mengadu domba ya. Nampaknya ini seolah-olah rasanya tidak mungkin bagi seorang muslimnya untuk mengadu domba. Tapi dengan era globalisasi ini, informasi yang luar biasa yang tidak terkendali ya, sehingga nampaknya adu domba ini menjadi hal yang biasa ya. Nah, ini tentu perlu kita perhatikan, jangan sampai kita masuk ke ranah sana ya dengan adanya gadget ya. Tentu kita akhirnya merusak juga hati kita, kesel dan lain sebagainya ya. Akhirnya menceritakan lagi ke yang lain seperti. Nah, ini barangkali ini hal yang perlu kita perhatikan untuk menjaga pahala saum kita ya. Kemudian yang ketiga adalah wal kadhib. Apa sih? Berbohong. Suka gitu ya kita berbohong ya. Kadangkala memang suka ada pembenaran, rasanya ini bohong yang dibenarkan gitu ya. Ini perlu ada perhatian sebetulnya. Mana sih bohong yang diperbolehkan, mana bohong yang tidak diperbolehkan. Tetapi pada prinsipnya hendaklah kita berkata jujur pada prinsipnya seperti itu ya. Kadangkala misalnya ke anak saja, kadang-kadang ibu-ibu tuh ya suka lupa gitu ya, rasanya ada janji-janji atau misalnya bagaimana hanya untuk supaya anak tidak nangis akhirnya memberikan janji. Nah, ini kan nampaknya seperti biasa, tapi ini akan ada dampaknya kepada anaknya, itu bahwa kejujuran itu nampaknya tidak terlalu ditanamkan kepada anak-anaknya. Kemudian yang keempat adalah wanadru bis sahwat, melihat dengan sahwat ya. Insya Allah tentunya mata kita ini yang harus dijaga. Bagi muslimah tentunya tidak terlalu tapi nampaknya dengan adanya gadget itu sangat memungkinkan ya tercemarnya mata kita ini ya. Nah, ini perlu diperhatikan. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana wal yamin kadhibah, yaitu jangan sampai kita suka sumpah palsu. Nah, sumpah palsu ini tentunya kalau misalnya kita rasakan, masa iyalah kita sumpah palsu gitu ya. Tetapi di masyarakat di luar sana itu kadang ada hal yang tidak harus sumpah juga, tidak diminta sudah langsung, bahkan disumpah demi Allah Rasulullah gitu kan. Nah, ini kan nampaknya Masya Allah, artinya ini perlu ada pembinaan yang namanya sumpah itu seperti apa sih gitu. Apalagi ini kaitannya dengan sumpah palsu, artinya ini betul-betul untuk membohongi gitu ya, sumpah sesuatu. Nah, ini adalah 5 hal yang disampaikan yang perlu kita perhatikan ya. Bahkan pemirsa Persis TV rahimakumullah, ada keterangan lain yang menyatakan bahwa Rasulullah
Ada hadis yang Rasulullah naik mimbar nyatakan amin, amin itu ya. Nah, yang diantaranya juga itu adalah kaitannya dengan saum pada bulan Ramadan, ya. Yang hadis itu menyatakan bahwa barang siapa yang mendapati atau bulan Ramadan itu artinya sudah selesai melaksanakan bulan Ramadan, tapi saumnya bulan Ramadan itu tidak menghasilkan diampuninya dosa. Nah, ini termasuk kepada orang yang rugi sebetulnya, karena dengan saum itu harus menghasilkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saum pada bulan Ramadan tapi malah memasukkannya ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik, bahkan dijauhkannya dari surga. Nah, semoga kita tidak termasuk yang diamini oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa saumnya itu hanya sekedar menahan lapar dan dahaganya saja, sehingga merugilah kita jika saum tidak menghasilkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan meraih cinta dan surga Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV Persis rahimakumullah, tentunya di dalam hadis lain juga dinyatakan bahwa qala Jabir, idza sumta falyasum sam'uka. Jika engkau saum, maka saumlah pendengaranmu. Bukan berarti tidak boleh mendengar, artinya tentu tidak boleh mendengar hal-hal yang akan merusak saum kita atau yang tidak perlu didengar sebetulnya, ya. Bahkan mungkin pendengaran sekarang itu bukan dari telinga, tapi mungkin dari gadget ini juga akan ada pendengaran-pendengaran yang akan membuat pahala saum kita menjadi bermasalah, ya. Nah, kemudian wabasoruka, dan juga penglihatan kita, walisanuka anil kadhibi wal ma'is, ya. Kemudian dari lisan yang bohong, dusta ataupun dosa, ya. Wada adzal khadimi, dan meninggalkan menyakiti tetangga. Rasanya ini perlu perhatian apalagi untuk ibu-ibu, ya, karena memang di rumah dan senantiasa bersentuhan dengan tetangga itu dengan berbagai karakter tentunya, sehingga kaitan dengan tetangga itu banyak sekali hadis yang menggambarkan bahwa ini kok banyak perhatiannya kepada perempuan gitu, ya. Karena memang kita hidup bertetangga itu nampaknya akan sangat menentukan baik buruknya kita atau akan sangat menentukan selamat atau tidaknya kita kelak di akhirat, ya. Karena ada juga kan diberikan gambaran di dalam sebuah hadis bahwa ada seorang yang ahli ibadah tapi ternyata dia tuh ahli ngaji, ahli sholat yang seperti itu, tetapi senantiasa menyakiti tetangga, maka dia termasuk kepada ahli neraka, ya. Oleh karena itu tinggalkanlah, artinya jangan menyakiti tetangga, ya. Kalau tetangga kita baik, tentu kita harus lebih baik. Ketika tetangga kita tidak baik atau kurang baik, tentu kita tetap harus baik terhadap mereka. Nah, terlebih di dalam bulan Ramadan ini hendaklah dijadikan amalan kita baik terhadap tetangga dan lingkungan sekitar kita adalah untuk meraih, menggapai cinta dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal yakun alaika waqarun wasakinah yaumasiyamika, dan jadikanlah saummu itu menjadi satu ketenangan, ya, berwibawa, sehingga orang yang saum itu nampaknya tenang dan berwibawa gitu, ya, sehingga tidak ongkoh saum tapi jameduh gitu, ya. Artinya tidak ada yang namanya memberikan senyum, kan senyum itu sedekah juga, ya. Jadi yang namanya saum itu bukan berarti kita harus karena lapar akhirnya tuh ya cemerut atau bagaimana, ya, menghindar, tidak seperti itu, tetapi kita tetap harus dalam kondisi, ya, berwibawa dalam artian cerah, ya, mencerminkan bahwa muslim itu, orang yang saum itu, ya, cerminannya indah gitu, ya, dan terlihat dari ketenangannya. Kemudian wala taj'al yauma fitrika wa yauma siyamika sawa, ya. Jangan sampai bahwa ketika saum itu sama dengan ketika tidak saum.
Artinya ketika saum itu harus berbeda gitu ya, baik dari segi amalan-amalan yang sekiranya akan menghadirkan cinta Allah, atau juga nampaknya harus beda dengan amalan-amalan yang harus kita perhatikan dari hal-hal yang akan merusak itu. Sehingga bagi orang yang saum itu nampaknya akan sangat berbeda gitu ya tampilannya. Kalaupun ada juga sih sebagian masyarakat yang saum itu ternyata menghindar dari berhubungan yang lain, tidur saja seperti itu ya. Mungkin nanti itu ada bahasan khusus ya. Ada bahasan khusus dengan bagaimana jangan sampai waktunya itu sia-sia saja hanya digunakan untuk tidur. Iya, tidak ada dosa ya, tetapi tentunya amalan-amalan yang untuk meraih pahalanya juga tidak ada kesempatannya seperti itu ya. Nah, itu juga barangkali menjadi perhatian kita bagaimana supaya kita tetap saum, tetapi dalam tetap memperhatikan amalan-amalan yang baik dan amalan-amalan yang akan merusak. Kemudian juga senantiasa kita menjaga daripada lisan kita ya. Lisan kita ini adalah cerminan dari hati kita, karena lisan kita ini kadang suka tidak terkendali ya. Apalagi kalau ibu-ibu di rumah kurang tidur ya dari malam gitu ya, menyediakan sahur ya, kemudian anak rewen. Nah, Teh Wanti tentunya ya anak rewen terasa banget ya. Nah, ini barangkali dilatih ketika saum ini, kita dilatih bagaimana kita memanage hati kita untuk senantiasa menahan emosi, menahan marah, dan senantiasa dapat memaafkan yang lain ya. Nah, itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Oh, ada satu lagi barangkali ya, kaitan dengan ampunan Allah ya. Ampunan Allah itu, kalau tadi dari ayat surat Al-Imran itu menyatakan bahwa kalau Allah cinta, maka ampunan itu akan diraih gitu ya. Mengapa kita harus meraih ampunan Allah? Nah, semua manusia tidak ada yang steril akan dosa. Dari mulai kita bangun sampai kita tidur lagi, kalau kita muhasabah akan ada dosa-dosa yang kita lakukan ya. Nah, oleh karena itu maka harus segera kita bertobat ya, sebagaimana dalam surat Al-Imran juga ya, wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah ya, selanjutnya al-ayah bahwa harus bersegera memohon ampunan kepada Allah, karena Allah menyediakan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, tujuan dari saum Ramadan adalah bertakwa yang disediakan surganya ya, seperti itu. Kemudian ayat selanjutnya adalah apabila ya berbuat maksiat atau mendolimi diri sendiri, maka segeralah ingat kepada Allah dan segeralah memohon ampun kepada Allah. Jadi ketika kita berbuat dosa, karena kita ini adalah selaku manusia biasa yang senantiasa tidak luput dari khilaf dan salah, maka segeralah bertobat. Insya Allah dengan saum pada bulan Ramadan selama 1 bulan ini, hendaklah menjadi muhasabah kita, menahan diri bagaimana kita senantiasa istighfar kepada Allah dan senantiasa kita memperhatikan jangan sampai ada kesalahan atau dosa-dosa yang senantiasa kita tumpuk ya, kita tumpuk sehingga dosa kita bertumpuk dan nampaknya sulit mana sih yang harus kita selesaikan gitu ya, baik itu hubungannya dengan hablum minannas ataupun apalagi dengan hablum minallah. Bahkan kalau saya pikirkan gitu ya, sedosa sebesar apapun termasuk itu musyrik, ketika itu hubungannya hablum minallah, kaitan dosa kepada Allah, ketika tobat nasuha selesai. Tapi ketika hubungan dengan hablum minannas
dan kita menyakiti atau tidak terkendalinya lisan, atau barangkali mungkin ibu-ibu itu tidak hanya lisannya, dengan lirikan mata saja juga kadang bisa menyakiti, bermakna. Dengan gestur tubuh juga itu sangat bermakna. Jangan sampai itu menjadi bumerang bagi kita untuk terhalangnya ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian barangkali Teh Wanti yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Baik Ibu. Masya Allah, tabarakallah Bu. Bagi saya secara pribadi dan tentu saja bagi seluruh pemirsa Persis TV dimanapun berada, paparan materi Ibu ini luar biasa ya. Kembali mengingatkan kita semua ya bahwa ternyata Ramadan itu bagi kita seorang muslimah yang insya Allah sudah menjalankannya, mungkin kalau dengan usia saya sudah sekian puluh tahun ya Bu ya, bukan lagi sebuah ritual, tapi justru menjadi saat yang sangat spesial untuk kita semua. Bagaimana kita betul-betul memanfaatkan kesempatan yang ada untuk mencari atau mengejar cinta dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi sebelumnya kita akan menyimak dulu beberapa pesan yang akan lewat. Umroh sesuai Quran dan Sunnah bersama Karya Imtak. Terjangkau, nyaman, amanah, berpengalaman, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Fasilitas, perlengkapan umroh manasik dan handling, hotel bintang 4 dan 5 staraf, dekat dengan Masjid Al-Haram, pesawat Saudi Airlines Direct Jeddah, makan 3 kali sehari, bus AC dan snack, free rihlah maklim Makkah Madinah, free air jam-jam. Antara umroh satu dan umroh lainnya, itu akan menghapus dosa di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Daftar segera, seat terbatas. Telepon atau WA di 0811 206 5536. Karya Imtak, wujudkan niat suci Anda bersama kami. Baik Ibu, ini kaitan dengan cinta dan magfirah ya, khususnya dikaitkan dalam momentum Ramadan. Sebetulnya kaitannya itu seberapa erat sih, gitu kan? Cinta dulu atau magfirah dulu, gitu yang harus kita minta kepada Allah, gitu. Khususnya dalam kaitan Ramadan katanya Bu. Baik, memang sebetulnya sebagaimana tadi surat Al-Imran ayat 31 ya, bahwa menyampaikan andai kata gitu ya, kita mencintai Allah gitu ya. Mencintai ini memang tidak secara langsung kepada bulan Ramadan ya, tetapi ini kita hubungan antara cinta dengan magfirah ya. Andaikan kita cinta kepada Allah, maka ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya fatabi'uni itu kata Rasulullah kan, Rasulullah sebetulnya ikuti aku, artinya mengikuti sunnah Rasul. Nah, ketika seorang hamba mengikuti sunnah Rasul sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka akan nanti meraih cintanya Allah. Nah, ketika kita meraih cintanya Allah, maka ampunan Allah pun akan diraihnya. Nah, terlebih kaitannya dengan bulan Ramadan ini, karena bulan Ramadan ini adalah bulan gebiar, ya, gebiar keberkahan, gebiar ampunan, tentu gebiar cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Tersebar pada bulan Ramadan ini, semoga dengan meraih cinta dan ampunan Allah inilah kita akan mendapatkan kemenangan ya, tidak termasuk pada akhirnya seperti itu ya. Nah, berbicara cinta Rasulullah, cinta Allah Bu. Kita ini nih Persistri kan ya. Barangkali kalau pemirsa TV, pemirsa Persis TV yang sudah juga pernah mengikuti berbagai kegiatan Persistri, bahkan mungkin suka mengikuti kajiannya, baik kajian secara langsung ataupun secara online, sudah sangat mengenal kami. Alhamdulillah gitu kan. Kita bisa terus menjalin silaturahim meskipun tidak setiap saat, tapi melalui akun-akun media sosial. Ada IG itu dengan nama akun Persistri _
PP, kemudian Facebook itu PP Persistri, dan kemudian websitenya di www.persistri.or.id. Ini kami sangat terbuka sekali ya, khususnya untuk kaum muslimah yang sudah berusia akil balik ya, atau sekitar 16 tahun barangkali ya Bu ya, atau kalau belum 16 tahun tapi sudah menikah gitu kan, boleh juga untuk kepoin kegiatan kita itu seperti apa sih, karena kita ini di Persistri sama-sama sedang terus-menerus kami belajar di bawah bimbingan Ibu Ketua Umum tentunya untuk menapaki sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingin bagaimana belajar dan tentu saja mengamalkan pada saatnya ya Bu ya, Quran dan Sunnah. Dan di antara salah satu kegiatan unggulan dari pimpinan pusat Persistri dan juga seluruh jenjang Persistri pada saat bulan Ramadan ini adalah GAS, Gerakan Amal Soleh Ramadan ya Ibu ya. Dan biasanya kita menyelenggarakan Gerakan Amal Soleh Ramadan ini secara serempak di seluruh pimpinan, dari mulai pimpinan pusat sampai pimpinan jamaah dan pimpinan ranting sekarang karena ada pimpinan ranting ya Bu. Kemudian juga di seluruh daerah mulai dari Sabang sampai Merauke. Insya Allah kita gelar pada saat yang sama. Yuk semuanya para pemirsa Persis TV, kita sama-sama menyemarakan kegiatan-kegiatan yang sekiranya akan menambah catatan amal soleh kita di bulan Ramadan ini. Salah satunya adalah kalau kami di Persistri memiliki program unggulan Gerakan Amal Soleh Ramadan. Itu Ibu. Kemudian ini sepertinya waktu memang tidak tersisa banyak, tapi cukuplah untuk satu pertanyaan lagi. Penasaran ini katanya ada yang masuk ke redaksi Persis TV, khususnya untuk kita perempuan ini Ibu. Bagaimana ya caranya menggapai cinta dan ampunan Allah tadi? Karena kan tadi yang disampaikan lisan, hati itu erat sekali dengan kita ya Ibu ya. Tapi semoga Allah menjaga kita semua. Nah kira-kira ada cara-cara atau tips mungkin ya lebih tepatnya dari Ibu untuk pemirsa TV sekalian, pemirsa Persis TV sekalian yang bisa kita amalkan di bulan Ramadan ini. Baik, kaitannya dengan tips ya atau kiat-kiat untuk muslimah tentunya bagi para istri ya, karena perempuan apalagi di Persistri itu kan perannya ada 3 ya tadi ya, hanya sebagai istri, sebagai ibu dan sebagai nenek ya, tetapi kesemuanya itu adalah tugas atau fungsi kita, peran kita ada di dalam keluarga. Nah, tips untuk senantiasa kita menggapai cinta dan ampunan Allah dimulailah dari lingkungan keluarga kita saja ya. Artinya apapun yang kita lakukan hendaklah didasari dengan hanya ingin mendapat ridho Allah. Nah, ketika kita hanya ingin mendapatkan ridho Allah, cinta Allah itu akan ada di sana gitu ya. Misalnya saja seorang istri yang khidmat terhadap suaminya. Nah, seorang istri khidmat terhadap suaminya mulai dari melayaninya segala hal dalam segala hal ya. Nah itu, tetapi tentunya kita merasakan bahwa suami kita itu bukan sosok yang sempurna, termasuk kita juga bukan sosok yang sempurna. Artinya bagaimana kita menyikapi suami-suami atau menyikapi anak-anak atau anggota keluarga lainnya yang dalam bulan Ramadan ini nampaknya ini banyak sekali ujian untuk memanage hati kita agar bulan Ramadan itu penuh keberkahan dan penuh ampunan itu tentunya kesabaran
ya, kesabaran yang harus lebih dikedepankan. Tetapi tentu tadi fondasinya adalah hanya ingin menggapai ridho Allah. Ketika memang kita ada hal yang tidak tidak disenangi atau bahkan menyakiti kita, oh ini adalah bagian dari ujian Allah yang Allah akan memberikan sesuatu loh kepada kita ya. Jadi dalam situasi senang ataupun dalam kondisi yang tidak menyenangkan untuk hati kita, semuanya ini menjadi fasilitas kita atau media kita untuk senantiasa meraih ridho Allah ya. Itu barangkali ya, artinya tipsnya hanya lebih kepada kembalikan, kita hanya ingin mendapatkan ridho Allah dalam segala aktivitas kita sehari-hari, baik dalam keluarga ataupun dalam lingkungan masyarakat kita. Baik Ibu. Ya, pemirsa Persis TV, alhamdulillah ya, dari awal kita menyimak paparan materi dari Ibu narasumber kita, sangat lengkap insya Allah bekal kita untuk melaju selama kurang lebih 1 bulan ke depan ya Ibu. Dan di bagian penghujung ini barangkali ada kalimat penutup Ibu dari Ibu yang ingin disampaikan kepada para pemirsa Persis TV. Baik ya. Tentunya sebagaimana yang kita harapkan bahwa kita senantiasa ingin dicintai oleh Allah. Oleh karena itu, mari pada bulan Ramadan ini kita meningkatkan ibadah kita, meningkatkan amalan-amalan kita yang akan menghadirkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, mari kita senantiasa bermuhasabah. Apa saja dosa-dosa yang sudah kita lakukan, maka senantiasa segeralah kita bertaubat, segeralah kita beristighfar, dan semoga saum kita ini menjadi sarana kita untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Itu barangkali closing statement dari Ibu, dan semoga kita semua diberikan kelancaran di dalam melaksanakan ibadah saumnya, diberikan kekuatan, kesehatan insya Allah dengan afiatnya, dan juga senantiasa ada dalam lindungan, rahmat, dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu, jazakillahu khairan katsira. Ya. Pemirsa Persis TV, program Ramadan Cinta Persistri, tuntas sudah amanah saya di sore hari ini menemani Ibu narasumber menyajikan paparan materinya. Cinta hakiki bersumber pada cinta ilahi. Mari terus berusaha melembutkan hati untuk menggenggam cinta Sang Pencipta menuju derajat takwa. Saya, Wanti Fitriani Mulyasari, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pada kesempatan sore hari ini undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyajian kami. Allahu ya'khudhu bi'aidina ila ma fihi khairun lil islami wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.